Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, DYS akan membuat pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nasruddin bin Idris, Program Studi Informatika, Universitas Mulia. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan kode mata kuliah 111500 dengan bobot SKS 3, mata kuliah semester 5 pada program studi Informatika. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tahapan-tahapan pembuatan tabel dan basis data, menyusun deskripsi basis data secara detail dan pengembangan basis data, kemudian mengimplementasikan ke dalam aplikasi sistem informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, mahasiswa dapat mengimplementasikan bidang ilmu sistem manajemen basis data dalam bentuk studi kasus yang meliputi tahapan-tahapan dan penerapan metode perancangan basis data, membangun, mengembangkan, serta mengimplementasikan basis data untuk sistem informasi. Adapun materi pembelajaran, konsep database. Yang pertama adalah konsep database, sistem database, abstraksi data, dan pemodelan data. Yang kedua, lingkungan basis data, skema basis data, dan cara membuat skema basis data. Yang ketiga, pembuatan diagram IR yang dikenal sebagai IRD, Entity Relation Diagram, untuk suatu proses bisnis. Yang keempat, pembuatan rancangan basis data dengan menerapkan pendekatan konsep normalisasi. Yang kelima, mampu memahami diagram use case dan analisis requirement. Yang keenam, ORM dan class diagram. Dan yang ketujuh, pembuatan spesifikasi basis data menggunakan bahasa query. 8. Pengerjaan proyek rancangan basis data dengan pendekatan konsep normalisasi IRD ataupun yang dikenal sebagai Entity Relation Diagram. Dalam perkuliahan ini, DYS menggunakan metode pembelajaran blended learning, di mana blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menerapkan tatap muka, perkuliahan daring, sinkronus, dan daring asinkronus. Mode perkuliahan ini menyesuaikan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi CP dan penyesuaian ketika pandemi. Tatap muka dilakukan dengan ceramah, diskusi, penugasan kelompok, dan praktik. Media pembelajaran online, DYS menggunakan Microsoft Office 365 for Education menggunakan fitur seperti Microsoft Teams. Adapun sistem perkuliahan dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan kuliah tatap muka. Metode perkuliahan adalah kombinasi antara ceramah, diskusi, praktikum, dan pembuatan basis data untuk sistem informasi dalam bentuk tugas proyek. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah ini wajib mengikuti keseluruhan kegiatan penilaian selama 1 semester. Mahasiswa wajib menyelesaikan semua tugas yang diberikan dalam bentuk laporan di setiap pertemuan. Mahasiswa juga diwajibkan membuat perancangan basis data sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Dan di akhir perkuliahan nanti, mahasiswa akan melakukan presentasi atau pemaparan tugas proyek yang dikerjakan secara kelompok, dan itu adalah sebagian dari penilaian UAS. Adapun rubrik penilaian terdapat 5 grade. Yang pertama adalah sangat kurang dengan skor kurang dari 20. Kriteria penilaian, perancangan basis data yang disajikan tidak teratur dan tidak sesuai dengan tahapan-tahapan. Kemudian, grade yang kedua dengan skor 21 sampai dengan 40, perancangan basis data yang disajikan teratur tetapi tidak sesuai dengan tahapan-tahapan. Grade yang ketiga cukup dengan skor 41 sampai dengan 60, kriteria penilaian perancangan basis data yang disajikan tersistematis sesuai tahapan-tahapan namun kurang dapat diimplementasikan. Dan grade yang keempat 61 dengan skor 61 sampai dengan 80, rancangan basis data yang disajikan sistematis sesuai tahapan-tahapan dapat diimplementasikan tetapi kurang inovatif. Dan grade yang terakhir itu adalah sangat baik dengan skor melebihi 81.
Dengan kriteria penilaian, rancangan basis data yang disajikan sistematis sesuai tahapan-tahapan dapat diimplementasikan dan inovatif. Adapun penilaian dalam angka mutu terdapat nilai huruf A, A minus, B plus, B minus, C plus, D plus, D, dan E. Mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus ketika mahasiswa mendapat nilai D. Kategori D plus sebagian prodi menganggap itu adalah lulus, tetapi jika mendapat mata kuliah D, mahasiswa dianggap tidak lulus. Adapun media pembelajaran yang DYS gunakan untuk melakukan diskusi interaksi antara mahasiswa dengan dosen adalah menggunakan media pembelajaran Microsoft Office 365 for Education. Menggunakan fitur dari Microsoft Teams. Bisa dilihat dari sini media pembelajaran. Kemudian ada kelas, dashboard kelas untuk mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Kemudian ada penugasan, seperti pemberian penugasan UTS. Kemudian ada koreksi penugasan. Nah, di sini DYS menggunakan fitur dari Microsoft Teams untuk melakukan koreksi ataupun memberikan feedback antara mahasiswa. Ketika DYS sudah selesai mengoreksi dan memberikan penilaian, maka si mahasiswa akan mendapatkan feedback dari dosen. Adapun penilaian ada 3 kategori yaitu UAS, tugas, dan UTS. Selanjutnya, untuk proses pembelajaran akan dipaparkan dalam video berikut ini. Kita sudah tadi mengidentifikasi objeknya ya. Kita ambil objek yang pertama. Yang pertama tadi ada mahasiswa. Oke, untuk lambangnya, lambang entitas, teman-teman menggunakan persegi. Ini ya. Lambang entitas. Ya. Nah, kemudian kita kasih di sini, contohnya ya, mahasiswa itu berhubungan dengan siapa? Bisa saja dia berhubungan dengan dosen, bisa dia berhubungan dengan teman, ya berhubungan dengan teman, ya. Oke, tapi di sini konteksnya beda ya. Oke, jadi mahasiswa itu dia berhubungan dengan contohnya jurusan, berhubungan dengan dosen, berhubungan dengan mahasiswa tidak berhubungan dengan mata kuliah ya. Nanti yang berhubungan dengan mata kuliah itu adalah dosen. Nanti saya jelaskan ya. Nah, jadi mahasiswa itu nanti dia akan berhubungan dengan jurusan. Jadi saya bikinkan di sini satu entitas yaitu jurusan. Nah, jadi ingat simbol entitas itu adalah persegi. Kemudian kita cari dulu kata untuk yang sesuai untuk menggambarkan relationship-nya ya. Contohnya gini, mahasiswa mempunyai jurusan. Jurusan mempunyai mahasiswa, ataupun mahasiswa memiliki jurusan, ataupun jurusan memiliki mahasiswa. Ya, kita bisa menggunakan kata mempunyai, kita bisa menggunakan kata memiliki. Itu yang menentukan teman-teman sendiri ya, yang menentukan hubungannya. Ya, contohnya kalian punya orang tua, contohnya ada entitas bapak, ada entitas ibu, gitu ya. Nah, hubungan antara bapak ibu dengan kalian apa? Kalian ada sebagai anak. Hubungannya adalah anak. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi di sini saya pakai kata memiliki. Untuk relationship-nya itu akan digambarkan seperti ini, belaka cepat. Nah, kemudian saya kasih garis seperti ini. Nah, dalam entitas ataupun entity ada yang namanya derajat kardinalitasnya. Pernah dengar? Derajat kardinalitas pernah dengar nggak? Nah ya, apa itu? Derajat kardinalitas.
Yang dimaksud dengan kardinalitas itu adalah hubungan antar tabelnya. Apakah dia menggunakan satu to satu apa? One to one, one to many, kemudian many to many. Ya, pernah dengar ya? Apa itu? Pernah dengar aja. Jadi teman-teman harus tahu ya, apa yang dimaksud dengan one to one, apa yang dimaksud dengan one to many, apa yang dimaksud dengan many to many. Maksudnya di sini adalah dari satu tabel, satu baris tabel di A itu mempunyai hubungan banyak baris tabel di B. Ya, contohnya gini. Saya kasih gambaran lagi di sini ya. Di sini mahasiswa, di sini jurusan. Ya, di sini mahasiswanya ada si A, si B, si C, si D. Ya, kemudian jurusannya ada SI, ada IF, contohnya gitu ya. Sama ada TI. Saya tambah lagi satu mahasiswanya E. Nah, kita lihat ya, mahasiswa itu mempunyai jurusan. Nanti saya hubungkan ke jurusan ya. Contohnya mahasiswa si A, dia jurusannya SI. Mahasiswa B, dia jurusannya contohnya TI. Mahasiswa C, dia jurusannya ke IF. Ya. Kemudian mahasiswa D, dia jurusannya ke SI. Mahasiswa E, dia jurusannya ke TI contohnya. Ke TI. Nah, kalau kita lihat untuk SI jumlah mahasiswanya berapa? SI 2. IF 1. TI 2. Ya. Nah, jurusan SI memiliki 2 mahasiswa. Jurusan IF memiliki 1 mahasiswa. Jurusan TI memiliki 2 mahasiswa. Nah, sekarang kalau kita lihat di mahasiswa, untuk si A itu berapa jurusannya? Jurusannya 1. Kemudian si B jurusannya 1. Si C 1. D 1. E 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat antara mahasiswa dengan jurusan hubungannya apa? Apakah one to many, atau many to many? One to many. Kenapa? Karena jurusannya bisa lebih dari 1 mahasiswa. Karena jurusannya lebih dari 1 mahasiswa, sedangkan mahasiswa hanya bisa memiliki 1 jurusan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kita bisa bikin seperti ini, ya. Banyak mahasiswa ataupun satu jurusan memiliki banyak mahasiswa, ataupun satu mahasiswa hanya bisa memiliki 1 jurusan. Satu mahasiswa. Mahasiswa memiliki 1, kita kasih simbol seperti ini. 1. Simbol seperti ini. 1. Mahasiswa memiliki 1 jurusan. Ya. Nah, kemudian kita balik. Jurusan memiliki banyak mahasiswa. Kalau banyak berarti kita kasih seperti ini. Simbolnya. Ya. Nah, ini banyak. Tetapi kita baca lagi. Ada nggak mahasiswa ataupun jurusannya yang tidak memiliki mahasiswa? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak jurusan yang memiliki 1 mahasiswa? Ada. Berarti minimal 1, maksimal banyak. Berarti kita tinggal nambahkan gini. Minimal 1, maksimal banyak. Bisa dipahami ya? Kemudian atributnya. Nah, seperti biasa, mahasiswa itu ada NIM-nya, kemudian ada nama, ada alamat email, ada alamat rumah, nomor telepon. Saya cuma masukkan 2 aja ya. Kemudian jurusan, ada kode,
ada kode jurusan ya, kode jur contohnya, saya singkat aja. Kemudian ada nama jurusan ya. Kemudian ada SKS, ini penting ada jenjang gitu. Ya. Oke, 1, 2, 3, oke, 4. Oke. Yang mana yang namanya primary key? Primary key itu yang NIM sama kode. Oke, NIM sama kode. Kenapa kita jadikan NIM sama kode itu primary key? Karena kita apa ya? Harus berbeda dengan yang lain, tidak boleh sama. Berarti harus unik, harus berbeda dengan yang lain, ya, nggak boleh sama dengan yang lain. Oke, jadi kita jadikan NIM karena NIM itu satu NIM dipakai satu mahasiswa. Tidak ada mahasiswa yang memiliki, tidak ada NIM yang dimiliki oleh dua mahasiswa, ya. Nah, berarti kalau dia primary kita kasih garis bawahnya. Oke, kemudian kode jurusan juga garis bawahnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, yang membuat antara mahasiswa dengan jurusan itu saling berhubungan itu adalah field-nya banyak. Oke, karena tidak semua dosen itu memiliki ataupun mempunyai mahasiswa, ya. Tetapi semua mahasiswa itu wajib mempunyai dosen wali. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, tetapi mahasiswa ini bukan hanya sekadar berhubungan dari sisi sebagai dosen PA ataupun dosen wali. Sebagai apa lagi? Sebagai pengajar. Bisa jadi sebagai pengajar, tapi itu nanti kita beda-beda konteks ya. Nggak sebagai pengajar. Kalau sekarang kita ini ketemu karena saya mengajarkan mata kuliah. Kalian ngambil mata kuliahnya. Gitu. Ngerti nggak? Bisa dipahami ya? Oke. Kalau kalian berlangsung, oke, contohnya, saya berhubungan langsung dengan mahasiswa, saya mengajari mata kuliah SBD dan SMBD. Ternyata di semester 3, kalian tidak mengambil mata kuliah SMBD, tapi kalian mengambil mata kuliah matematika sama, contohnya cybercrime contohnya. Berarti mata kuliahnya beda, tapi kalian ikut ke saya. Kan nggak nyambung kan? Berarti kalau kalian ikut saya, berarti kalian harus ngambil mata kuliah SMBD sama SBD. Ya, ngerti ya? Nah, jadi dosen itu dia berhubungan langsung dengan mata kuliah karena dosen itu punya keahlian. Keahliannya apa? Maka dikasihlah dia mata kuliah. Jadi nanti pada saat ngisi KRS yang kalian lihat itu karena di semester itu ada mata kuliahnya. Di semester ini contohnya ada SBD, ada SMBD. Kalian lihat, oh saya harus ambil mata kuliah SBD karena di semester 3. Ya, ambil. Tapi yang ngajarkan siapa? Dosennya siapa gitu. Ya. Jadi mahasiswa tidak boleh langsung berrelasi dengan dosen kalau hubungannya adalah mengajar, ataupun pengajar, ya. Oke. Nah, mahasiswa dengan dosen itu bisa berhubungan juga sebagai pembimbing KKP ataupun bisa juga pembimbing skripsi. Ya, jadi kalau KKP berarti ada dua ya, KKP sama skripsi. Oke, tapi kita ambil satu aja ya. Oke, kita ambil skripsi aja. Jadi dia di sini membimbing skripsi gitu. Membimbing lah, kayak bisa. Ketika laporannya sudah selesai, kalian sudah ujian, maka pembimbingnya sudah selesai. Ya, nggak ada lagi. Nah, kalau dosen PA dari kalian semester 1 sampai selesai, oke, itu PA-nya tetap yang itu ya, nggak berubah. Kecuali kalau dosennya keluar, istilahnya berhenti ataupun pindah. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi hubungannya apa antara mahasiswa dengan dosen relasi pembimbing? Apa hubungannya? Ya, many. Oke, many to many. Oke, kita bisa bikin seperti ini. Ada nggak dosen yang tidak membimbing? Bisa saja ada. Ya, oke. Berarti kita bisa bikin seperti ini. Satu dosen membimbing minimal 0 atau banyak. Minimal 0, maksimal banyak mahasiswa. Ya, berarti kita kasih dia seperti ini. Minimal 0, maksimal banyak. Oke, kemudian mahasiswa itu wajib mempunyai dosen pembimbing kalau dia sudah memprogramkan skripsi minimal 1 atau banyak. Jangan 2 ya, kalau 2 itu maksudnya karena berhubungan dengan baris itu bukan cuma 1-2, pasti banyak. Ya.
Bilang aja banyak. Nah, banyak itu kan kalau lebih dari 1, 2, 3 itu sudah banyak. Ya. Oke, berarti kita kasih di sini. Jadi dosen itu membimbing mahasiswa. Oh, salah. Salah ya. Dosen itu membimbing mahasiswa minimal 1, maksimal banyak. Bentar. Mahasiswa, dosen. Oh ya, benar aja tadi. Oke, bisa saja dosen itu tidak membimbing. Ya. Nah, mahasiswa itu wajib memiliki dosen pembimbing. Ya. Minimal 0, maksimal banyak. Oke. Tapi kalau diisyaratkan mahasiswa itu harus punya dosen pembimbing minimal 1. Salah ya, bukan 0 di sini, tapi minimal 1. Minimal 1, maksimal wajib banyak, karena mahasiswa diwajibkan memiliki dosen pembimbing. Ya, oke, bisa dipahami nggak? Oke. Oke, itu dosen. Nah, sekarang kita masuk ke mata kuliah. Mata kuliah. Oke. Mata kuliah dia berhubungan langsung dengan dosen. Oke, karena dosen ini yang mengajarkan mata kuliah. Berarti kita pakai kata mengajar ataupun mengampu. Oke, dosen mengampu mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah. Oke, kita pakai kata mengajar aja. Ya, jadi di sini kita kasih kata mengajar. Oke, bikin seperti ini. Oke. Oke, bisa saja satu dosen itu mengajarkan satu atau dua mata kuliah, bisa saja 3, ya. Dan bisa saja satu mata kuliah diajar. Oke, di sini dosen. Oke, di sini MK. Ada SBD, ada SMBD. Ada dosen A, dosen B, dosen C. Ya. Oke. Ya. Oke, ada dosen D. Oke, ada 4 dosen, ada 2 MK. Nah, oke, ini tabel. Oke, ini tabel D ya, tabel dosen. Ini tabel M, tabel MK. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat si dosen A itu dia ngajarnya SBD. Si dosen B dia ngajarnya SMBD. Si dosen C dia ngajarnya SBD. Dan si dosen D itu ngajarnya bisa saja dia SMBD. Ya. Oke. Kemudian kita balik. Oke, kita balik. Dosen A, oh ya sudah. Oke, kalau kita lihat si dosen A itu dia ngajarnya, oh salah ya. Kita nambahkan lagi ya. Oke, contohnya si dosen A itu dia bisa ngajar SMBD juga, ya. Kemudian si dosen D itu dia bisa ngajar SMBD SBD, ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, berarti si dosen A dia ngajar apa aja? Oke, si A dia ngajar SBD sama SMBD. Si B, oke, SMBD, SMBD. Si C, SBD aja ya. Oke. Kemudian si D, oke, SBD dan SMBD. Oke. Jadi kita bisa lihat, nah si A itu bisa mengajar 2 MK, SBD dan SMBD. Si D juga bisa mengajar 2 MK, SBD dan SMBD. Ya. Jadi satu dosen bisa mengajarkan lebih dari satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah bisa diajarkan lebih dari satu
absen. Hubungannya many to many. Ya. Jadi dosen mengajar mata kuliah, banyak mata kuliah. Ada nggak dosen yang tidak mengajar? Ada. Semester ini dia ngajar, tapi semester depan dia tidak ngajar karena nggak ada MK yang dia kuasai contohnya ya. Berarti kita kasih minimal 0. Oke. Kalau minimal 0 itu maksudnya ada saja dosen yang tidak mengajar karena tidak ada MK yang dia bisa ampuh gitu. Ya. Oke, jadi kita kasih minimal 0, maksimal banyak. Ya, karena dia bisa mengajar lebih dari satu MK. Oke. Kemudian mata kuliah diajarkan lebih dari satu dosen. Oke. Minimal satu mata kuliah itu diajarkan satu dosen. Ada nggak mata kuliah yang tidak diajarkan oleh dosen? Nggak ada ya. Contohnya mata kuliahnya SBD. Oke, SBD ini dosennya tidak ada yang mengajar. Ya, nggak mungkin ya, karena mata kuliah itu semuanya pasti akan diampu oleh dosen. Oke. Berarti minimal satu lah, ya minimal mata kuliah itu satu diajarkan oleh dosen. Oke. Berarti minimal satu, maksimal banyak. Oke. Jadi pahami nggak? Oke. Nah sekarang ada ya, mungkin bisa saja dia di semester sekarang di semester 9 dia ada mengulang mata kuliah di semester 5. Oke, berarti minimal 1 ya. Oke, jadi mahasiswa mengambil apa? Jadi minimal 1, maksimal banyak ya. Seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa mengikuti proses mengajar untuk mata kuliah. Bisa saja satu ataupun banyak, mengambil satu mata kuliah ataupun banyak mata kuliah. Kemudian mata kuliah diikuti oleh banyak mahasiswa. Contohnya SMBD. Sekarang ada berapa mahasiswa yang ambil mata kuliah SMBD? Sekitar 30-an ya. Anggap saja satu kelas ada 30 orang. Berarti saya ngajarkan 2 kelas, 30. Berarti ada 60 mahasiswa. Berarti minimal 1 juga. Bisa dipahami ya? Berarti di sini kita kasih minimal 1, maksimal banyak. Jadi hubungannya adalah many to many. Maka nanti ini juga akan membentuk sebuah entitas. Jadi nanti di sini ada di sini ada nimnya ya, kemudian ada. Nah, karena dia berelasi dengan mengajar, maka di entitas mengajar kita harus menambahkan satu key supaya dia bisa berelasi dengan ini, mengikuti. Ya. Nah, kalau kita nambahkan satu atribut, contohnya ya, saya nambahkan di sini ID ataupun kode mengajar. Kode mengajar. Ini namanya alternative key. Alternative key itu maksudnya kita membuat sebuah atribut baru. Kita ada-adakan atribut baru. Ya. Ngerti nggak? Karena kita butuh atribut itu, maka kita adakan. Ya. Jadi nanti kode mengajar itu kita bawa ke sini. Kode mengajar. Nah, ini bulat, ini bulat. Bisa dipahami ya? Ada yang bertanyakan nggak? Ada. Nah, key itu ada banyak ya. Ada primary key. Kalau primary key kalian sudah tahu. Karena dia harus unik, tidak boleh sama. Tidak ada duanya. Kemudian ada alternative key. Tadi sudah saya jelaskan. Key yang diada-adakan. Ya, memang kita butuhkan. Kemudian ada yang namanya composite key. Apa yang dimaksud dengan composite key?